Jadi di antara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafat adalah kita tidak pernah tahu lafat itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya, seperti tadi. Saya punya tamu terus manggil sekenanya. Wahai Bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng enggak? Seneng. Butuhnya ada orang yang hormat tamu. Yang datang Ali ya saya seneng. Yang datang Zaid yang seneng. Yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo. Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya enggak Hutomo, terus enggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok enggak kira-kira? Dengan dalih saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya. Nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat Hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun karena ada yang menolong. Nah, lafadz di Quran ya seperti itu. Kadang lafadz itu pengganti sejenis, napa pengganti? Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Sehingga kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisik tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah. Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting usapnya apa sedekahnya? Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medit di dalil. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknanya ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok. Celuk waduh-waduh dibeli ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama, ada kaidah begini. Fasudur ausa'u minal kutub wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu usul fikih begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagiannya. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan
pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu. Karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa? Padi. Itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardawi wajibkan zakat melon, apa? Mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, Jong nak ono tamu kei pelem. Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafadzkan mangga. Apa harus mangga? Ndak, cara sampean tak polling, milih mana aja. Ya saya punya anak. Yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, nak, ke tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga. Sudah, ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah GI kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, Jong nak ono tonggo utawa Jong kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa digenti, Jong yang penting lomo. Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa. Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu ya. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya ya ngomong, Cuk, nak ono tonggo kei mangga, nak ono tonggo kei duit, nak ono tonggo kei beras. Bareng mboke kelaparan, gak dikei apa-apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap lah. Mestinya cara terus ono tamu ya dibaro. Ini kan ndak tetangga, gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus, apakah tag disebut itu untuk catatan hukum, apa untuk tadi mafhum tadi, apa ibaratun an kada, ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa kowe nganggo HP ku, terus istri kamu malah nganggo ATM, wah HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafadz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani Jong jogeman nabok ibu bojomu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya kemarin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti. Maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantarkan juga haram. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa ngungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk ngusir Belanda. Terus pasukannya hanya ngangkat tok. Terus mesti Jenderal Sudirman, cek goblok ya. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda.
Beladanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafadz tuh nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah itu menembak, kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena nggak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin. Terus apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, itu bukan berarti Nabi pernah dosa, enggak, karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya, sudah kamu tidak usah khawatir sama saya, kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andekan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan. Enggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat. Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat. Didoain pinter sebelumnya tidak pinter. Didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang. Ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya atau dibang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya, Allah ketika mukhotobah, ketika dialek dengan nabi memulainya dengan afawwahu angka. Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan, fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki, ma'ani dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi le nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan itu. Ya sudah, itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita, bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan, orang tua ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan, ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali, karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu ya, redaksinya Pak, ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal.
Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih, dunia sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya, karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali, punya harta satu gunung. Cara cah cilik anak bantah-bantah, dunyaku sak gunung, kita muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhingga. Loh itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fikih. Apa yang dikatakan tek mawudi abi izaiha al-lafdu. Yang dikatakan tek adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, tek ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ, ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel nggak sama adik yang seperti ini kira-kira? Goblok atau sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan, dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng, meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas gini ya. Itu dibabkan tadi mana kitabnya? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab, ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang, Kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi andaikan yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah, yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah, itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalem. Terus ketika tak panggil Zaid datang, yang datang Umar, kan sama-sama cah dalam, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mau akad nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa, kan sama-sama cah dalam ya tidak bisa. Lama-lama sampean maju kan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafadz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Ya jadi jelas ya, jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini. Kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok. Ya, kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Jong saya ambilkan teh." Itu apakah maknanya itu teh, apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh, kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman, apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu.
Sehingga di hadis banyak dawuh Nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, musuhnya pakai brand. Kan Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbalan. Jadi seperti karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi, implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan kan. Lah kalau gitu berarti gini, di Quran tuh jelas ada kalimat ini, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik Innova enggak baca doa itu, naik pesawat ini kan enggak kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda, ini Innova kok. Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saja di ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab aneh-aneh sebenarnya. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya dibuang. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik gini, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus, ya repot. Lah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak seneng. Tapi tidak seperti itu, pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi, inget-inget ya Pak, fasudur ausa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita tulis.
Terus wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga nggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja nggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya saya ulang lagi ya, fal ma'ani ausa'u minal ibarat wasudur ausa'u minal kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.